Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu pagi hari ini karena kasih setia rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekalipun di hari-hari ini kami penuh dengan pergumulan-pergumulan, terlebih untuk kesehatan kami bersama dengan jemaat Tuhan. Tapi kami menyerahkan semua kepada Engkau. Biar kiranya sukacita Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, urapi kami, supaya kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi kerinduan hati Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat, membuat kami boleh bertumbuh di dalam kasih kami, di dalam pengenalan kami akan Engkau. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya bagi saudara.
Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan datang kepada Yeremia pada saat Yeremia sedang mengalami penderitaan, ya. Saat itu kondisi Yeremia sangat memprihatinkan, ya. Tetapi Tuhan berfirman di saat seperti itu. Dan yang paling menarik kita melihat dalam ayat 2, ya, dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan yang menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Saudaraku, berbicara bahwa Tuhan menyatakan Dia adalah Allah yang berkuasa. Yeremia harus ingat bahwa dia memiliki Tuhan yang berkuasa menciptakan bumi, membentuknya, menegakkannya, dan berkuasa atas segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, Yeremia harus mengingat bahwa dia benar-benar memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Demikian juga dengan saudara dan saya. Seringkali kita lupa pada saat kegentingan terjadi di dalam hidup kita, saat mungkin kita mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita perlu Tuhan, dan kita harus ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia berdaulat atas segala apa yang diciptakannya. Dia bisa mengendalikan segala sesuatu apa yang terjadi atas bumi yang diciptakannya ini, sebab Dia yang membentuk, Dia yang menciptakannya, dan Dia mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan rencananya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada Yeremia pada saat dia masih terkurung di pelataran penjagaan pada saat itu. Dan hari ini saudara dan saya mungkin ada seperti Yeremia juga. Kita mengalami situasi yang kita seperti terkurung, terjebak dalam situasi-situasi yang berat. Kita harus akui bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Situasi tidak menentu. Pandemi belum berlalu, isu-isu di sana sini semakin gencar. Bahkan baru-baru ini juga bagaimana militer Rusia menginvasi Ukraina, dan dikatakan bahwa ini mungkin adalah awal akan terjadi perang dunia ketiga. Ini adalah satu berita yang mengejutkan, ya. Memang kita tidak mengherankan, ya. Kita tidak perlu merasa heran bahwa memang banyak terjadi perubahan-perubahan, apalagi sejak pandemi COVID-19 ini merebak, ya. Kita mulai melihat di sana sini ada goncangan-goncangan, ya, ada gejolak-gejolak. Itu tandanya bahwa ya memang itulah yang harus terjadi. Situasi keadaan dunia ini akan terus berubah. Setiap hari kita melihat bahwa seakan-akan memang tidak ada kepastian, ya, karena memang bumi ini, dunia ini tidak akan memberi kepastian. Dunia ini selalu berubah. Kalau kita mengandalkan dunia ini terus berubah dan tidak akan memberi kepastian. Sebab itulah hari-hari ini kita harus belajar terus, belajar dengan situasi-situasi baru. Hari-hari ini kita harus belajar dengan situasi-situasi baru, di mana kita kadang-kala tidak memungkinkan bagi kita untuk hidup seperti dengan cara yang lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berubah, dan firman Tuhan justru mengajak kita untuk terus berubah ke arah untuk kita lebih mengenal Kristus lagi. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa.
Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaannya. Dia adalah Tuhan yang mengendalikan atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan dia mau saudara dan saya untuk berseru kepadanya. Ya, ayat ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudaraku, Tuhan rindu saudara dan saya itu berseru kepadanya. Dia rindu ada satu suara yang keluar dari diri saudara dan saya. Dia rindu ada satu dialog, ada seruan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu ada satu perjumpaan, satu pertemuan. Secara pribadi kita berseru kepada Tuhan. Perjumpaan pribadi itulah yang dirindukan Tuhan. Saudara dan saya mencari Tuhan di hari-hari ini, itulah kerinduan Tuhan. Jadi saat kita berseru, disitulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Dia akan menjawab apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya atas segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa saat kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin saudara dan saya pernah alami. Saat kita berseru, tetapi Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena percayalah saudaraku, pada saat kita berseru, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan lebih tahu apa yang terjadi, berapa langkah di depan yang akan datang. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan sana. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus itu, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia selalu memimpin kita dan dia tahu apa jalan yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Sebab itu kadang-kala kita menerima jawaban, kita pengen jawaban A, tetapi yang diberi adalah jawaban B. Saya pernah mengalaminya. Tapi saya bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Aku minta ini, aku minta supaya jawaban itu adalah ini. Kenapa Tuhan memberikan jawaban yang lain? Dan ternyata saudaraku, setelah bertahun-tahun baru saya mengerti bahwa ternyata Tuhan memberikan jawaban itu sesuai dengan apa yang akhirnya saya butuhkan di hari-hari ini. Dengan kata lain, Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa mengerti pada saat itu. Tetapi hari ini saya melihat jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan jawaban. Hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang kita tidak mengerti, pada satu kali akan dibukakan. Bahkan Tuhan akan setiap hari memberikan jalan-jalannya kepada kita. Sampai mata kita celik, sampai mata kita melihat betapa luar biasa Allah yang kita kenal. Betapa luar biasa Allah yang kita sembah itu. Dia memberikan yang terbaik untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Sebab itu hari-hari ini mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun situasi di luar sana tidak menentu, kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi beberapa bulan yang akan datang, apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi percayalah, dalam segala situasi, kondisi dan keadaan, berserulah kepada Tuhan, carilah Tuhan, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan di hari-hari ini, karena hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya renungan singkat pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, membawa kita untuk lebih mencari Tuhan, membawa kita untuk lebih lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena memang hanya Dialah yang akan memberikan kepuasan kepada kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai hidup kami, dan Engkaulah Allah yang kami miliki.
Engkau bisa melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak dan rencanamu ya Tuhan. Sebab itu dalam segala situasi kami tetap berharap kepada Engkau. Kami mau berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, menjadi lebih dekat lagi kepadamu di hari-hari ini. Mari Tuhan, lebih nyatakan lagi kasih kuasa Tuhan, sehingga kami boleh melihat rencanamu. Hal-hal yang tidak kami pahami, hal-hal yang tidak kami ketahui, boleh dibukakan saat kami membukakan diri dan hati kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GKN Haleluya. Kami serahkan mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dialami di hari-hari ini, yang sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Khusus berdoa untuk anak Reta Tuhan yang mengalami sakit lambung. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah bagian lambungnya, bagian tubuhnya yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah makanan, minuman, obat, segala usaha medis boleh mendatangkan kesembuhan. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dalam kondisi sakit, terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Puji namamu. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Mungkin kami ada dalam kesusahan, kesulitan, baik secara ekonomi, baik mungkin kami mengalami masalah dalam rumah tangga. Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau. Engkau yang mengerjakan yang terbaik. Tetapi biarlah hari-hari ini kami tetap memberikan hidup kami kepada Engkau untuk hidup dalam ketaatan firman-Mu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, kami menyerahkan semuanya. Jemaat Tuhan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Eko Sardiono, memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru di hari-hari kondisi kesehatan beliau juga yang begitu menurun di hari-hari ini. Terpuji namamu Tuhan, kami percaya Kau yang menjamah menyembuhkan sehingga boleh kembali lagi beraktivitas untuk melayani Engkau ya Bapa. Terpuji namamu, kami bersyukur memuji kebesaran Tuhan. Inilah menjadi doa sembahyang kami, yang kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.